Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munif, absen 23, kelas 12 IPS 1. Saya akan menerangkan kejadian dari sebelum krisis misil Kuba sampai setelahnya, sampai perdamaian, Krisis misil Kuba mungkin bisa jadi akhir peradaban umat manusia. Soalnya di sini Uni Soviet dan Amerika Serikat sudah hampir saling lempar rudal atau bom nuklir. Oke, kita mundur sedikit sebelum terjadinya krisis Kuba. Bermula dari keberhasilan revolusi Kuba, lalu Fidel Castro naik menjadi pemimpin dan memerintah Kuba, dan pemerintahan Kuba menjadi pemerintahan yang berideologi komunis. Tentu saja Amerika tidak senang dan merasa ini adalah sebuah ancaman untuk ideologinya. 2. Invasi Teluk Babi. Karena kebijakan politik yang tertutup, banyak penduduk Kuba yang meninggalkan negaranya menuju Amerika. Hal ini dilihat oleh Amerika sebagai ancaman akan ideologinya, namun di balik sisi juga sebagai peluang Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro dengan memanfaatkan para imigran yang dipersenjatai oleh CIA dan melakukan invasi yang dikenal dengan invasi Teluk Babi berlangsung pada 15-17 April 1961. Mari kita lihat beberapa fakta tentang invasi Teluk Babi. 1. Bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro yang berideologi komunis. 2. Sebagian besar para prajurit adalah imigran Kuba dan dipersenjatai oleh CIA. 3. Berlangsung pada 15-17 April 1961 dan Amerika kalah telak. Lalu keempat, pemutusan hubungan diplomatik Kuba oleh Amerika Serikat. Kuba merapat ke Uni Soviet. Kelima, Amerika membayar kerugian berupa obat-obatan dan makanan senilai 53 juta dolar. Invasi ini digagalkan oleh Castro, dan Castro pun juga berhasil menyandra 1.000 tawanan lebih. Amerika yang kalah harus menanggung biaya makanan dan obat-obatan senilai 53 juta dolar tadi yang sudah saya sebutkan, dengan ditukar dengan pembebasan tawanan. Kekalahan ini merupakan pukulan telak bagi Amerika Serikat yang sebagai yang kita tahu bahwa Amerika Serikat memang gemar untuk berperang, menginvasi negara lain, dan tentu untuk mencari untung. Selain itu, karena peristiwa Kuba memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat, hal ini tentu membuat Uni Soviet senang karena mendapat rekan strategis di wilayah Amerika. Oke, kita kembali ke krisis misil Kuba yang menjadi tugas utama materi saya. Keberadaan negara komunis Kuba masih diiringi ketegangan dengan Amerika Serikat. Ketegangan berlanjut pada krisis misil Kuba atau Kuban Missile Crisis yang terjadi pada 14 sampai 28 Oktober 1962. Intelijen Amerika Serikat melaporkan adanya aktivitas pembangunan instalasi nuklir Uni Soviet yang termasuk rudal balistik jarak menengah. Salah satu alasan Uni Soviet membangun instalasi nuklir tersebut adalah agar Amerika Serikat tidak menyerang Kuba lagi, mengingat sebelumnya Amerika Serikat terbukti melakukan invasi Teluk Babi. Instalasi nuklir tersebut hanya berjarak 90 mil dari wilayah Amerika Serikat, yang jelas mengancam kawasan timur Amerika Serikat. Yang kita tahu bahwa Uni Soviet sangat ahli dalam membangun rudal balistik atau senjata-senjata roket seperti itu. Yang mungkin kalau Uni Soviet, Indonesia mungkin hanya dapat ratusan atau puluhan mil atau puluhan kilometer, Uni Soviet bisa sampai ribuan kilometer. Jika krisis nuklir Kuba berujung pada perang skala besar, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan atau kemungkinan yang dapat saya sampaikan. Pertama, 2/3 daratan dunia tidak dapat ditinggali karena polusi radioaktif. 2. Peradaban manusia musnah terutama Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Ketiga, dunia akan mengalami musim dingin nuklir, kelaparan merebak karena makanan sulit ditemukan,
tumbuhan atau binatang yang menghilang karena musnah cuaca yang sangat ekstrim. Durasi perang tidak akan lama karena menggunakan persenjataan nuklir, namun dampaknya sangat lama. Seperti yang kita tahu, di pemboman Hiroshima Nagasaki itu hanya beberapa menit saja untuk menghancurkan kota tersebut beserta manusianya. Dan dampaknya sangat lama, puluhan tahun. Manusia yang tersisa belum tentu dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Lalu akan banyak penduduk dunia yang terlahir dengan keadaan cacat karena kurang gizi dan terpapar radiasi nuklir. Presiden John F. Kennedy mencegah usaha tersebut dengan memblokade sekitar perairan Kuba. Usaha ini bermaksud mencegah masuknya kapal selam Uni Soviet yang diduga membawa peralatan nuklir ke Kuba. Krisis misil Kuba berakhir dengan kesepakatan antara John F. Kennedy dan Nikita Khrushchev pada tanggal 28 Oktober 1962. Amerika Serikat berjanji tidak akan menguasai Kuba dan melucuti rudalnya di Turki, sedangkan Uni Soviet akan menarik seluruh instalasi nuklirnya di Kuba. Penyelesaian krisis ini membuat lega warga dunia yang mungkin lega karena tidak akan terjadi perang nuklir yang dampaknya sangat besar itu. Dan sudah saya sebutkan tadi beberapa dampaknya. Karena jika berlanjut perang maka dampaknya lebih besar dari Perang Dunia Kedua. Konflik di Kuba seperti invasi Teluk Babi dan krisis misil Kuba menjadi contoh bahwa kawasan Amerika Latin menjadi tempat terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat tidak senang dengan pemerintahan Kuba yang bersifat berideologi komunis di bawah pimpinan Fidel Castro karena Kuba yang akan tertundung ke pihak Uni Soviet. Sedangkan Uni Soviet berkawan dengan Kuba ingin menempatkan pengaruh komunisme di kawasan Amerika sekaligus sebagai bentuk persaingan terhadap kekuasaan Amerika Serikat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Munif, absen 23, kelas 12 IPS 1. Jika kurang saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.